Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bismillah Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, apakah honorer yang di luar database BKN itu bisa untuk diangkat menjadi P3K. Nah, di sini akan dijelaskan langsung oleh BKN, yaitu di dalam paparannya. Mungkin Bapak Ibu semua masih belum melihat, silahkan disimak dengan baik. Didengarkan, mungkin ada komentar, juga bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Papua hadir mas, Bandung hadir mas, Surabaya hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Atau mungkin ingin subscribe channel ini, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya. Dan jika ingin donasi pulsa, silakan Bapak Ibu bisa donasi di nomor yang ada di video ini. Langsung saja kita pada pembahasannya berikut ini. Mungkin sekarang masih ada sekitar 300 sampai 400 ribu. Saya kurang pasti, kurang tahu pasti, karena itu bergerak seiring dengan ada beberapa yang mengikuti tes calon ASN dan diterima, jadi mengurangi data itu. Oh, berarti jadi dinamis, berkurang ya Pak? Berkurang, jelas berkurang. Kemudian ada kebijakan di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa instansi dilarang mengangkat lagi tenaga honor atau istilah lain yang sejenis. Istilahnya apapun tapi sejenis tidak boleh melakukan pengangkatan. Kemudian batas akhirnya adalah tanggal sekian gitu. Yeah. Dan ada surat Menpan terkait dengan pendataan tenaga, digunakanlah istilah tenaga non ASN. Dilakukan pendataan dan ada tadinya 1,7, sekarang mungkin tersisa 1,3 di database BKN. Oke, dan itu melalui verifikasi validasi dari BKN dan BPKP. Tetapi di luar itu masih banyak bukan PNS, bukan P3K, bukan tenaga yang masuk database BKN, bukan ex tenaga honorer yang betul-betul bertugas, misal sopir, cleaning service, dan sebagainya yang memang tidak masuk kategori dalam pendataan tenaga non ASN. Ini masuklah ke kelompok tenaga non ASN yang di luar database BKN maupun yang orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah untuk pekerjaan tertentu, jabatan tertentu di luar prabakti, service dan sebagainya, tapi tidak masuk ke database BKN dan betul-betul masih aktif bekerja sampai hari ini. Nah, itu tenaga non ASN yang non database. Non database ya. Nah, berarti tadi kita masuk ke data non ASN yang tidak masuk database, Pak. Betul. Untuk mereka, apakah mereka masih memungkinkan mendaftar seleksi P3K 2024, Pak? Yang tidak masuk database tadi itu, Pak? Ya, terima kasih Mas. Itu. Jadi sobat BKN, bagi teman-teman atau sobat-sobat yang tidak masuk dalam database tenaga non ASN BKN, masih ada peluang untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Syaratnya adalah tersedia formasi. Satu. Yang kedua, melamar di instansi tempat dia bekerja saat ini. Itu kemudian tadi walaupun kelulusannya, tetapi prioritas kelulusannya di urutan ketiga. Di urutan ketiga ya. Pertama adalah XTHK 2. Benar. Kemudian tenaga non ASN yang masuk database. Kemudian tenaga non ASN yang tidak masuk database dan yang masih aktif bekerja minimal 2 tahun sampai dengan hari ini. Itulah teman-teman yang tidak di database itu bisa melamar di situ.
syaratnya melamar dan ada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau instansi menyediakan formasi untuk jabatan pelaksana, silahkan teman-teman itu bisa melamar di jabatan pelaksana itu. Pelaksana. Ya. Pak Deputi, terangin sekali lagi dong. Tadi saya masih sedikit belum memahami terkait adanya tenaga kerja non ASN yang termasuk database BKN dan yang tidak termasuk database BKN. Nah, apa sih kriteria atau ciri tanda bahwa tenaga kerja non ASN itu sudah masuk database BKN begitu? Bagaimana cara mengetahuinya tuh mereka? Seperti Baik. itu. Terima kasih, Mas Edi. Ya, siap. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit terkait dengan istilah tenaga non ASN yang ada di database BKN. Benar. Dan tenaga non-ASN yang non-database BKN. Nah, untuk mengetahui apakah rekan-rekan atau sobat BKN namanya masuk dalam database tenaga non-ASN yang ada di BKN, database BKN, itu yang pertama harus diingat dulu apakah pada waktu pendataan itu ikut dalam pendataan itu. Pendataan tenaga non-ASN itu Ikut pendataannya. diusulkan ke BKN. Kalau lupa atau antara ingat tidak ingat, hubungi admin instansi dalam ini di pengelola kepegawaiannya untuk cek di datanya. Karena di instansi pasti bisa Untuk melihat itu apakah nama saya misalnya atau nama teman-teman ada dalam database tenaga non-ASN yang ada di BKN hasil pendataan. Ya, jadi hubungi instansinya. Kalau di daerah BKD atau di pengelola admin kepegawaian di satkernya masing-masing. Baru nanti akan dibantu untuk melihat itu. Dicek ya, ibaratnya Pak. Betul. Seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang masih ragu apakah dirinya sudah terdaftar di database BKN, bisa langsung hubungi instansinya ya Pak di satkernya masing-masing seperti itu. Pasti nanti akan dibantu. Nah, menurut Pak Deputi sendiri nih dari tadi sudah menyebutkan sekitar alokasi formasi pelamar P3K tahun ini sekitar 1.300.000 kurang lebih ya Pak. Apakah nanti proyeksi pelamar P3K tahun ini akan melalui jumlah formasi apa enggak ya Pak? Baik, alokasi formasi yang disediakan oleh pemerintah melalui Menpan RP itu untuk P3K kurang lebih 1,3 ya. Nah, tapi usulan yang masuk dan ditetapkan itu 1.11.390